Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan distribusi frekuensi. Jadi pada materi tentang distribusi frekuensi terdapat 3 submateri yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian distribusi frekuensi, yang kedua distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, dan yang ketiga yaitu tentang histogram, poligon, frekuensi, ogif, dan diagram. Namun pada video ini kita akan fokuskan kepada pengertian distribusi frekuensi dan pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan tujuan yang hendak kita capai, yaitu setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian distribusi frekuensi dan mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi itu adalah tujuan yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Pada video pertemuan sebelumnya kita telah membahas, yaitu ketika dalam proses mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak, kita akan kesulitan menganalisis bila data-data tersebut dibiarkan begitu saja. Kita akan kesulitan untuk mengetahui kondisi data, sehingga data tersebut perlu diorganisir dan dikelola supaya diperoleh data yang lebih ringkas. Untuk meringkas data-data tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkan data dalam rentang tertentu dalam beberapa kelompok atau tingkatan tertentu. Dengan demikian, dengan proses pengelompokan data, kita dapat mengetahui berapa banyak data yang terdapat dalam setiap rentang. Pengelompokan data dalam beberapa tingkatan dengan rentang tertentu biasanya dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Sesuai dengan submateri yang pertama, yaitu tentang distribusi frekuensi. Di sini distribusi frekuensi disampaikan oleh Subhana bahwa distribusi frekuensi adalah suatu susunan data mulai dari data terkecil sampai data terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada pengantar tadi, bahwa tujuan pembuatan tabel distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan penyajian data dan pembacaan data bagi pembaca. Di sini kita lihat kita memiliki sebuah contoh, yaitu misalkan kita memiliki data nilai fisika dasar dari 80 mahasiswa fisika. Untuk memudahkan dalam menggambarkan kondisi nilai fisika dasar dapat dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut ini contoh-contoh nilai fisika dasar dari 80 mahasiswa. Dari contoh di atas, dari data di atas merupakan data mentah yang masih berserakan sehingga belum dapat menggambarkan kondisi mahasiswa yang sesungguhnya. Kita belum dapat menggambarkan jika suatu saat kita ditanya berapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai 80/100 atau berapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70, kita akan kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dibuatkan dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat beberapa tahap yang perlu kita ingat dalam menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, kita harus mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar. Biasanya jika datanya dalam jumlah kecil, kita bisa mengurutkan secara manual. Namun
dalam proses pengukuran untuk data yang dalam jumlah besar seperti contoh tadi, itu kita dapat dibantu dengan melakukan memanfaatkan Microsoft Excel. Berikut kita akan coba mengurutkan data dengan menggunakan Excel. Dari nilai 80 mahasiswa tadi, di sini kita sudah tuliskan dalam Excel seperti data ini. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan Excel, yaitu dengan cara kita klik ini di bagian A, atau cara kedua kita blok semua ini, kita blok dari data pertama sampai data ke-80. Kemudian kita cari di bagian filter, yaitu urutkan dan filter. Kita klik saja, kemudian kita pilih mengurutkan dari urutan terkecil ke terbesar, atau di sini A ke Z. Kita langsung klik saja. Nah, dengan menggunakan Excel maka kita mudah sekali mengurutkan data tadi, sehingga sini dari nilai 80 mahasiswa tadi, di sini dengan Excel akan berurutan seperti yang terlihat. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua yang kita lakukan adalah menentukan range atau jangkauan atau rentang data dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rentang yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sehingga demikian kita bisa lihat di Excel nilai maksimumnya berapa, yaitu nilai paling bawah. Nah, di sini nilai maksimumnya ada 97. Sehingga demikian kita bisa tulis rentang sama dengan, yaitu nilai maksimumnya 97, kita klik 97, kemudian kurangi dengan nilai minimum. Sehingga demikian di sini kita ketahui bahwa rentang data tadi yaitu 44. Jadi di sini kita bisa mengetahui kenapa tujuan perlu kita urutkan data tadi. Salah satunya adalah untuk mengetahui nilai minimum dan mengetahui nilai maksimum dari data, atau nilai terkecil dan nilai terbesar dari data. Sehingga dari data tadi kita ketahui bahwa nilai minimumnya adalah 53 dan nilai maksimumnya adalah 97. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, kita menggunakan rumus empiris dari Stargast, yaitu banyaknya kelas biasanya dilambangkan dengan K, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K itu tadi banyak kelas, N itu banyaknya data atau frekuensi, yaitu tadi banyaknya data atau frekuensi 80. Kemudian di langkah ketiga adalah menentukan banyaknya kelas. Di sini kita juga dapat menggunakan rumus dari menggunakan Excel, atau kita bisa menghitung secara manual, yaitu menggunakan kalkulator. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah dari menghitung banyaknya kelas, kita menentukan nilai dari log N, yaitu log N. Kita ketik di Excel, yaitu log N ini sama dengan, yaitu kita ketik saja log, kemudian dalam kurung banyaknya data. Di sini N banyaknya data yaitu ada 80 data, kalau itu kita ketik 80. Kita dapat sini log 80 adalah 1,9. Sehingga dengan demikian kita bisa tulis banyaknya kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali
log N, yaitu 1,9. Nah, di sini kita mengetahui bahwa banyaknya kelas yaitu 7,2. Yang kemudian dari 7,2 tadi secara aturan matematika kita bisa bulatkan menjadi 7,3. Nah, kita bisa dibulatkan menjadi 7,3. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa banyaknya kelas itu secara rasional tidak ada jumlah kelas yang 7,3. Selalu jumlah kelas itu bulat. Jadi di sini kita bisa menuliskan bahwa dari data ini jumlah kelasnya adalah 7. Nah, pada penentuan banyaknya kelas, menurut Budiono dan Foster, pada umumnya banyaknya kelas yang diambil antara 5 sampai 20 kelas, tergantung banyaknya data. Jika kelas terlalu banyak, tidak akan diperoleh gambaran data menyeluruh yang baik. Sebaliknya, bila kelas terlalu sedikit, maka akan diperoleh gambaran data yang kurang baik. Kemudian yang keempat, langkah keempat yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas. Interval kelas dapat ditentukan dengan rumus P atau I itu sama dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Seperti yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian berdasarkan data tadi, kita bisa menghitung juga menggunakan Excel, yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas. Kita bisa perhatikan di layar, yaitu kita ketik saja panjang kelas, ini sama dengan tadi rentang dibagi dengan banyaknya kelas, berarti 44 dibagi dengan jumlah kelas yaitu 7, sehingga terdapat 6 panjang kelas yaitu 6,28. Di sini kita bulatkan menjadi 6. Jadi panjang kelasnya itu adalah rentangnya 6. Jadi terdapat 4 langkah yang telah kita bahas tadi dalam menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi. Yaitu yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang kedua yaitu kita menentukan batu rentang kelas atau jangkauan. Yang ketiga, kita menentukan banyaknya kelas, dan yang keempat kita menentukan panjang kelas atau interval kelas. Nah, berdasarkan perhitungan sementara tadi atau hasil perhitungan tadi, kita mengetahui bahwa nilai minimum dari data adalah 53, nilai maksimumnya adalah 94. Kemudian berdasarkan nilai minimum, kita akan membuat 3 alternatif. Kita akan membuat 3 alternatif tabel atau tabel distribusi frekuensi, dengan kita akan memilih 3 batas kelas pertama, yaitu untuk alternatif pertama, kita menentukan batas bawahnya adalah 53, alternatif kedua batas bawahnya 52, dan alternatif ketiga batas bawahnya 51. Jadi ini untuk kelas kita kerjakan dulu yang alternatif pertama dengan batas bawah 53. Nah, di sini kita ketahui panjang kelasnya adalah 6. Dengan demikian batas bawah kelas pertama 53 dan batas atasnya adalah 53 ditambah 5. Kenapa kita tambah 5? Karena hitungannya yaitu dari 53. Kita hitung sama-sama, yaitu 53, 54, 55, 56, 57, dan 58. Jadi situ terdapat 6 data. Jadi kita bukan tambah 6 tetapi tambah 5. Jadi kita sudah dapatkan
kelas pertama untuk alternatif pertama. Kemudian kita membuat kelas kedua, yaitu di sini. Setelah di sini batas atasnya 58, maka selanjutnya batas bawahnya adalah 59. Di sini kemudian kita tambah 5 tadi, yaitu 59 ditambah. Setelah di sini batas bawah kelas ketiga selanjutnya adalah lanjutan dari batas atas kelas kedua. Sehingga demikian batas atas kelas kedua 64, maka batas bawah kelas ketiga adalah 65, dan batas atasnya adalah 65 ditambah 5. Kita langsung blok saja karena kita menggunakan Excel seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, demikian kita dapatkan di alternatif pertama untuk calon tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk alternatif kedua kita mengerjakan dengan cara yang sama, yaitu kita memilih batas bawahnya 52. Dengan demikian batas atasnya adalah 52 ditambah 5 dan selanjutnya. Kemudian dengan cara yang sama kita mendapatkan data alternatif kedua, di mana data kelas pertama, kelas bawah pertamanya adalah 52. Demikian juga pada alternatif ketiga, yaitu di mana batas bawah kelas pertama yaitu 51, sehingga kita akan memperoleh data pada alternatif ketiga yaitu sebagai berikut. Jadi kita telah memperoleh 3 alternatif, yaitu alternatif pertama dengan batas bawah kelas pertama 53, alternatif kedua dengan batas bawah kelas pertama 52, dan alternatif ketiga dengan batas bawah kelas pertama 51. Nah, dari 3 alternatif, tujuan kita membuat 3 alternatif untuk memperoleh data yang paling simetris, yang paling menggambarkan kondisi data. Nah, berdasarkan ketiga alternatif, kita akan memilih alternatif kedua, yaitu dengan batas bawah kelas pertama yaitu 52. Kenapa kita milih alternatif kedua? Karena alternatif ini paling simetris, yaitu untuk jangkauan dari batas bawah yaitu selisihnya 1, yaitu 52 ke 53, sedangkan jangkauan dari batas atas yaitu 99 dengan data maksimalnya 94, sehingga jangkauannya masih lebih simetris dibandingkan alternatif yang pertama dan ketiga. Namun ketiga alternatif ini bisa sama-sama kita gunakan dalam menentukan tabel distribusi frekuensi. Oke, kita perhatikan bahwa setelah kita menentukan ketiga alternatif ini, ternyata hasil perhitungan kita yang tadi kita mengatakan banyaknya kelas adalah 7, tapi setelah kita menyusun data seperti ini ternyata terdapat 8 kelas, yaitu kelas pertama, kelas kedua, di sini terdapat 8 kelas, tidak sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya yang menggunakan rumus Tages, yaitu terdapat 7 kelas. Kenapa terjadi selisih antara hasil perhitungan dengan rumus Tages dengan setelah kita masukkan data? Karena saat kita menghitung pertama yaitu panjang kelas, banyak kelas, itu panjang banyak kelasnya adalah 7,2. Terdapat kelebihan 0,2 yang kita tidak gunakan. Jadi itulah alasan pertama muncullah kelas ke-8. Alasan kedua kenapa ada kelas ke-8, yaitu tidak sesuai dengan hasil perhitungan, karena saat kita menentukan panjang kelas, itu panjang kelasnya adalah 6,2. Jadi ada kelebihan 0,2 karena kita hanya menggunakan panjang kelasnya 6, yaitu menggunakan angka bulat. Jadi terjadi selisih antara hasil perhitungan antara rumus
prokes dengan hasil perhitungan yang kita masukkan dalam tabel. Setelah kita menentukan ketiga alternatif, yaitu langkah kelima, yaitu menentukan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas, batas atas kelas. Jadi di sini kita pilih alternatif kedua, kita coba copy datanya. Setelah kita menentukan bahwa kita akan menetapkan alternatif kedua yang kita gunakan dalam membuat tabel distribusi frekuensi, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu langkah kelima, yaitu menentukan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas dan batas atas kelas ditentukan dengan menggunakan limit bawah masing-masing kelas. Limit bawah masing-masing kelas ini, limit bawah masing-masing kelas dikurangi dengan 0,5 dan menambah limit atas masing-masing kelas dengan 0,5. Sehingga pada kelas pertama kita peroleh 52, kita peroleh 52 dikurangi 0,5, diperoleh batas bawah kelas pertama yaitu 51,5 sampai batas atas kelasnya yaitu 57,5. 57 ditambah dengan 0,5 diperoleh batas atas kelas pertama yaitu 57,5. Demikian juga pada kelas kedua, yaitu batas bawahnya sama dengan 58 dikurangi 0,5 diperolehlah 57,5. Lalu batas atasnya yaitu 63 ditambah dengan 0,5 sehingga diperolehlah 63,5. Ini dengan menggunakan cara yang sama, maka kita bisa menentukan batas masing-masing kelas untuk kelas-kelas selanjutnya, sehingga diperoleh nilai masing-masing kelas dengan batas kelas, yaitu dengan menggunakan Excel dengan mudah kita akan memperoleh data-data tersebut, yaitu batas kelas dan batas bawah. Perhitungan ini bisa kita menghitung secara manual, yaitu menggunakan kalkulator. Selanjutnya yaitu menentukan nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini merupakan langkah keenam, yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan batas bawah ditambah dengan batas atas masing-masing kelas dibagi 2 sehingga diperoleh 54,5. Caranya mudah, yaitu kita klik sama dengan kita klik batas bawah, kita buat turun dulu, kita klik batas bawahnya 58, kemudian kita tambah, lalu klik dengan batas atasnya 63, tutup kurung dan bagi 2 sama dengan 65. Langkah ketiga sama, caranya sama, yaitu kita klik batas bawah 64, kemudian kita tambah dengan batas atasnya 69, kita tinggal klik saja, kita tutup kurung bagi 2. Jadi setelah mendapatkan 3 datanya, tinggal kita tarik seperti ini dan kita akan mendapatkan nilai tengah dari semua kelas. Selanjutnya adalah menentukan frekuensi kelas. Ya, frekuensi adalah banyaknya data yang berada pada rentang kelas 52 sampai 57. Di sini kita ubah dulu, yaitu data kelas. Frekuensi adalah rentang kelas yang berada pada kelas tertentu. Tentunya di kelas pertama kita akan mencari data-data apa saja atau jumlah data yang berada pada rentang 52 hingga 57. Kita lihat di data pertama tadi kita sudah melihatkan beberapa frekuensi besar, yaitu
data yang berada pada rentang antara 52 hingga 57, yaitu ada 4 data, yaitu 53, 56, 57. Kita bisa tuliskan frekuensi di sini adalah 4. Pada kelas kedua rentangnya adalah 58 sampai 63. Kita lihat pada data yang kita urutkan tadi, yaitu data 58 sampai 63. Ini rumus ada 58 adalah 60. Ini data 63. Sini ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita mengisi di kolom selanjutnya, frekuensinya 5. Demikian pada data-data selanjutnya. Setelah kita memperoleh frekuensi masing-masing kelas, kita harus memastikan apakah jumlah frekuensi di sini sama dengan jumlah data awal, yaitu 80 mahasiswa. Nah, dengan menggunakan secara manual kita bisa menghitung, yaitu 4 tambah 5 tambah 16 tambah 9 dan selanjutnya. Tapi karena kita menggunakan Excel, cukup kita blok data-data tersebut, kemudian kita klik sum bagian ini, kita klik saja dan kita peroleh bahwa jumlahnya 80. Artinya jumlah data yang masuk sini, jumlah frekuensi ini sama dengan jumlah data pada data sesungguhnya, yaitu 80 siswa. Demikian dari data ini artinya bahwa terdapat 4 orang mahasiswa yang memperoleh nilai 52 sampai 57. Terdapat 5 mahasiswa yang memperoleh nilai antara 58 hingga 63. Dan selanjutnya terdapat 2 orang mahasiswa yang memperoleh nilai kisaran 94 hingga 99. Jadi demikian penjelasan untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk materi berkaitan dengan distribusi frekuensi dan distribusi kumulatif, distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif akan kita pelajari pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.